Hai semuanya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berakhir pekan buat kalian semua yang sedang lagi ada di rumah. Jadi hari ini adalah, dalam acara kali ini adalah acara yang cukup spesial karena kita akan membahas tentang COVID-19. Sebelumnya perkenalkan, aku adalah Radit, seorang health influencer, dan aku akan menjadi moderator dalam acara yang akan mengulas tentang COVID-19 ini di Indonesia, khususnya juga soal mitos-mitosnya. Karena itu kan banyak banget tuh beredar di grup WA dan di yang lain-lain. Nah, hari ini aku akan bersama dengan dokter spesialis pulmonologis. Dia adalah Dokter Jaka yang sudah bergabung juga di sini. Halo dok. Halo Mas Adit. Baik, ya. Nah, bersama dengan narasumber ini, nanti di akhir sesi juga akan ada Q&A. Jadi kalian yang mau nanya-nanya bisa langsung dijawab oleh nanti di akhir sesi oleh mana dia adalah seorang pulmonologis, jadi kredibel banget nih jawabannya. Nah, acaranya akan aku mulai. Selamat datang di Apapun di Rumah Aja Live Stream Festival Volume 2 berkolaborasi dengan Samara Live, MRA Media dan juga FAS. Nah, acara ini terima kasih buat yang sudah datang sebelumnya. Acara ini kita akan mengadakan donasi. Jadi buat kalian yang ingin ikut serta berkontribusi buat membantu saudara-saudara kita yang dia penghasilannya tuh harian, tapi nggak bisa berpenghasilan, kayak contohnya driver ojek, atau misalkan buruh yang penghasilannya harian, dan juga orang-orang yang dia terpaksa di rumah aja sehingga tidak bisa berpenghasilan. Kalian punya kesempatan buat ikutan berdonasi, buat bisa berkontribusi membantu mereka semua dalam sembako benih baik yang akan nanti ada QR code di sini dan juga link yang bisa kalian klik untuk berdonasi. Nah, donasi ini bekerja sama dengan komunitas Gus Durian, dengan Human Initiative, Pemuda Muhammadiyah, Koperasi Kobeta, dan juga Muslimat NU. Nah, oh ya, jangan lupa juga untuk simak channel-channel lain seperti Live Music, Live Talks, Live Family and Wellness, Live Fun selama Jumat, Sabtu, Minggu, akhir pekan, pada tanggal 17 hingga 19 April 2020. Dan kalian bisa lihat di Instagramnya @livestreamfest, @livestream.fest. Kalian bisa cek di Instagram dan kalian bisa lihat live-nya. Nah, kalau kalian juga mau share acara ini, kalian bisa share acara ini dengan menggunakan hashtag livestreamfest. Jadi jangan lupa pakai hashtag livestreamfest, hashtag selamat di rumah, dan hashtag sebotol kebaikan. Buat yang punya pertanyaan, nanti kalian bisa klik di live chat dan akan langsung dijawab oleh dokter. Nah, ayo kita mulai acara ini, dok. Oke. Nah, sebelumnya thank you banget nih, dokter, udah bisa menyempatkan hadir. Boleh perkenalkan diri dulu, dok, sebelumnya. Oke, perkenalkan, nama saya Jaka, saya dokter spesialis paru dan pernafasan. Saat ini saya dinas di Rumah Sakit Darmais Jakarta, kemudian ada beberapa rumah sakit swasta juga, dan saya juga aktif di rumah sakit di Wisma Atlet yang khusus COVID, ya, rumah sakit darurat khusus COVID. Ya, jadi memang sehari-hari cukup terbiasa untuk menghadapi pasien-pasien COVID. Dan langsung deal-dealan langsung sama mereka ya, dok, ya. Nah, Kalau boleh tanya-nanya nih, dok, kan kemarin di tempat tinggalnya. Nah, itu apakah dokter salah satunya harus mengkarantina diri di rumah begitu atau bagaimana? Oh iya, kebetulan kalau saya kalau dinas di Wisma Atlet ya, jadi memang itu masih bisa pulang pergi gitu, karena kita biasanya kalau spesialis itu kita ada jadwalnya. Nah, sedangkan yang biasanya harus menginap dan dikarantina di rumah atau dikarantina di hotel atau di apartemen itu biasanya tuh yang memang hari-hari di sana, contohnya dokter umum atau misalnya perawat gitu ya. Mereka memang biasanya dikarantina tuh 2 minggu kerja di rumah sakit, 2 minggu di hotel gitu ya. Kebetulan kalau saya sih masih bisa pulang ke rumah, asal sebelum masuk rumah mandi dulu, bersih-bersih semua, bersihin handphone, bersihin dompet, jangan sampai membawa penyakit dari luar masuk ke dalam rumah. Itu sih. Passionnya harus benar-benar ketat ya. Nah, jadi gini, dok, di Indonesia ini kan kalau bisa dibilang cukup terlambat ya perihal COVID ini, karena kalau aku ingat dari bulan Januari itu di luar negeri negara-negara sudah pada booming coronavirus, sudah pada melakukan precaution, mereka mencegah turis-turis buat masuk, dan sedangkan di kita malah jadi jokes gitu. Nah, menurut
dokter nih, sebenarnya kondisi coronavirus ini di Indonesia bagaimana sih? Karena kan cukup simpang siur juga nih. Saya sebagai health influencer aja kadang bingung mau nyari rujukan mana kan. Ada WHO, ada dinas, dan kadang itu berbeda gitu. Jadi ya kita sudah masuk ke 1 bulan lebih ya, 1,5 bulan dari kasus pertama di Indonesia. Yang sebenarnya mungkin kita nggak tahu sebelumnya mungkin sudah ada atau enggak. Cuman ya udahlah kita anggap 1 bulan. Nah, yang menjadi masalah adalah data menunjukkan hari demi hari angka penambahan kasus ini terus bertambah. Bukan hanya di Jabodetabek, bahkan se-Indonesia. Dari Aceh hingga Papua semua sekarang udah kena, bahkan angkanya terus bertambah gitu. Tren menunjukkan bahwa angka kesembuhan saat ini sudah lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. Itu adalah salah satu hal yang mungkin kabar baik saat ini gitu ya. Meskipun memang sebenarnya itu kita masih memiliki keterbatasan dalam hal terutama untuk mendiagnostik. Jadi kalau kita mau nangkep ikan saat ini, kita tuh masih terbatas kail sama umpannya. Karena angka pemeriksaan dalam satu area penduduk itu saat ini masih sangat kecil dibandingkan bila kita bandingkan negara lain. Bahkan Singapura atau Malaysia yang pemeriksaannya sangat masif. Semua orang bisa diperiksakan. Nah makanya sebenarnya pemerintah ini sudah menyediakan nih saat ini beberapa mesin-mesin PCR ya yang bisa bahkan hingga puluhan ribu pemeriksaan dalam 1 hari. Nah ini mulai ada perusahaan-perusahaan dan pemerintah sudah menyiapkan. Yang kita harapkan adalah dengan banyaknya pemeriksaan ini, angka yang didapatkan menjadi lebih banyak. Jadi angka yang lebih banyak ya? bukan berarti malah jadi takut, jangan. Malah kelihatan gitu. Karena kenapa? Real ya hasilnya. Bener. Karena pada penyakit ini itu harus kita bagi hitam dan putih. Hitam sakit, putih sehat. Hitam isolasi gitu ya. Apakah itu diobati atau diisolasikan, yang putih di rumah aja kita jagain. Kalau saat ini kondisi masih seperti sekarang, kondisinya masih abu-abu Mas Radit. Kita hasil PCR itu lama, 1 minggu, 10 hari. Pakai rapid juga harus ulang. Sehingga memang kita saat ini masih belum optimal. Tapi kita harus terus berharap di minggu-minggu ke depan, di hari-hari berikutnya, alat-alat sini sudah siap sehingga hampir kita semua nanti diperiksakan dan nanti akan jelas mana yang sehat dan mana yang sakit. Kalau ini udah ada, mudah-mudahan kita bisa cepat selesai dalam menghadapi penyakit ini. Nah, sebenarnya nih Dok, untuk data yang menunjukkan bahwa angka kesembuhannya sekarang lebih banyak. Nah, aku ada pertanyaan nih Dok, karena menurutku sebagai mahasiswa yang sering melihat data ya, itu agak cukup unik juga, karena baru-baru ini Amerika itu dia meragukan hasil data coronavirus di Indonesia, karena hasil terdeteksinya itu sekian, sedangkan angka death rate-nya, kematiannya tinggi sekali. Nah, dan gak lama setelah itu menurut dokter ada insight yang lain nggak gitu? Kalau saya sih agak sedikit mempertanyakan begitu. Iya, itu dengan kita kembalikan lagi. Kita kembalikan lagi ke masing-masing orang sih. Dan memang masalah di Indonesia adalah datanya kan dipegang oleh pemerintah pusat ya. Jadi memang kita nggak mudah untuk mendapatkan informasinya dan cuma satu pintu. Dan dari daerah pun juga nggak bisa men-share dengan mudah data-datanya. Sehingga ya kalau saya sih melihatnya sekarang kita udah nggak perlu lihat data sih Mas Radit. Saat ini bentuk kita adalah kewaspadaan terus, kewaspadaan dan ikhtiar gitu ya. Kita kalau mau ngelihat tren nanti deh, kayak mungkin masih beberapa waktu lagi kita baru bisa menilai kelandaian penyakitnya dan lain-lain. Saya juga sebenarnya nggak gitu peduli yang hari demi hari angkanya berapa dan lain-lain ya, karena itu sebenarnya gitu ya. Iya, jadi udah kita sekarang maksimalkan aja. Takutnya apa Mas Radit? Kalau misalnya kita terlena dengan angka kesembuhan lebih tinggi dan lain-lain, akhirnya kita malah lalai, akhirnya kita malah mulai mengendorkan kewaspadaan kita mulai cuek, kita mulai merasa ini akan berakhir gitu. Jadi kalau menurut saya tetap sekarang nih kita masih terus waspada, kita masih terus hati-hati, masih terus saling membantu ya satu sama lain. Itu yang perlu kita kerjakan saat ini. Kita sadar bahwa infrastruktur medis kita tidak sebagus negara-negara luar mungkin. Jadi kita sebagai rakyat harus bisa precaution yang lebih ekstra lagi gitu dalam hal itu. Nah, untuk ngomong-ngomong soal precaution nih ya, precaution itu bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan informasi yang tepat soal coronavirus itu sendiri. Nah, kita
kan banyak juga tuh sekarang misconception yang terdapat dan kadang beredar di grup ya, bisa menular lewat uang atau menular lewat airborne, itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan orang gitu. Dan itu kadang bisa membuat orang jadi panik atau jadi melakukan langkah yang salah. Semisal saya pernah dengar orang yang dia cuci tangan dengan ini antiseptik, alkohol, tapi dia bikin sendiri racik karena kehabisan, dan ternyata dia tidak menggunakan rumus yang tepat sehingga ternyata kadar alkoholnya kurang, tapi dia merasa sudah aman dengan membuat itu. Lihat tutorial di YouTube seadanya. Nah, itu kan kita membutuhkan informasi yang tepat dari misconception yang sudah beredar itu. Nah, menurut dokter sendiri nih, apa sih miskonsepsi yang ada di masyarakat khususnya di Indonesia terkait coronavirus? Jadi informasi saat ini memang pada COVID-19 ini sangat berbeda dengan penyakit-penyakit virus yang sebelum-sebelum kita gitu ya. Kenapa? Karena era komunikasi kita sekarang ini luar biasa. Semua bisa lewat sosial media, semua bisa lewat WhatsApp grup gitu ya. Yang kita nggak bisa tahan nih, informasi ini begitu mudah menyebar gitu. Nah, balik lagi, jadi sekarang ketika kita mendapatkan satu informasi, apakah itu dari WA group, kita jangan terlalu mudah untuk men-share. Kita coba telaah dulu, pertama rasional kita gunakan nih, kita mikir ini benar nggak sih gitu ya. Kalau kita rasa masih mengkhawatir, masih meragukan, tanya ke rekan-rekan yang lain, apakah itu tenaga medis, dokter, perawat dan lain-lain, benar nggak sih nih? Kalau benar aku mau share gitu ya. Jadi kita cek dulu, cross check dulu, ini benar apa enggak. Nah, yang kedua adalah coba cari juga, kita googling. Sekarang tuh ada Google ya. Jadi kalau misalnya kita dapat info ini benar nggak sih, googling aja. Contoh misalnya ngejemur uang di depan rumah, apakah perlu gitu ya? Udah, kita coba cari, ada nggak sih WHO menyarankan ini, ada nggak sih CDC gitu ya? Organisasi kesehatan infeksi di Amerika tuh buat statement kayak gitu. Kalau enggak ya berarti ini hoax. Jadi jangan dipercaya dan jangan kita sebarkan ke orang lain. Dengan kita menyebarkan ini, maka akan membuat penyebaran yang benar-benar sebenarnya sangat merugikan gitu. Jadi balik lagi tadi, uang nggak perlu kita jemur, dengan setelah kita pakai uang cuci tangan itu selesai. Jadi abis pegang uang jangan pegang muka, jangan megang benda lain atau handphone misalnya, langsung cuci tangan untuk membersihkan tangan kita gitu. Terus tadi apa lagi, hoax banyak lah yang beredar gitu. Mungkin nanti kita bahas sedikit demi sedikit gitu ya Mas Radit ya, untuk hoax ini. Ini juga aku ada listnya sih Dok, kebetulan. Kebetulan kita ada list tentang mitos-mitos yang sebenarnya kita pasti, aku yakin orang-orang sering dengar ini, apalagi beberapa juga aku pernah dengar dari ayahku sendiri, yang mana dia adalah salah satu health officer di dinas kesehatan. Dan aku juga ada beberapa list dari pertanyaan-pertanyaan WHO yang sampai ke WHO terkait hoax-hoax yang beredar di masyarakat. Kita langsung ke situ aja ya Dok ya. Ya, boleh. Jadi, pertama nih, sering didengar apalagi awal-awal coronavirus ini beredar, bahwa coronavirus ini tidak bisa masuk ke Indonesia karena dia tidak bisa bertahan dengan udara tropis. Bagaimana? Jadi kan awal-awal booming banget tuh. Oke. Hari demi hari informasi mengenai virus ini bisa sangat berubah cepat. Karena penemuan dan penelitian itu juga sangat berbeda. Awalnya memang banyak data-data menunjukkan bahwa di negara tropis, di suhu tinggi dan lain-lain, kita akan terbebas dari corona gitu. Ternyata kita lihat ini sudah menjadi pandemi. Tidak ada satu negara pun, adalah beberapa ya, tapi hampir semua gitu ya. Hampir semua negara dengan suhu apapun, dengan posisi dan letak dimanapun itu bisa terkena, Mas Radit. Kenapa hal ini terjadi? Karena virus ini kontak penyebaran utamanya adalah dari manusia ke manusia. Manusia ke manusia, bukan di lingkungan. Oke, lingkungan bisa, tapi kan harus dengan media tangan, harus dengan media kontak untuk kita masuk ke hidung kita atau ke mulut kita gitu ya. Tapi yang paling utama adalah manusia ke manusia, sehingga suhu itu tuh nggak banyak berpengaruh sebenarnya. Maka WHO pun bikin statement bahwa suhu udara, lokasi, negara dan lain-lain itu tidak mempengaruhi penyebaran virus ini, sehingga semua berisiko. Ya, jadi ini kita anggap hoax untuk informasi itu. Setuju sih Dok, karena di Singapura juga dia kan udaranya kurang lebih sama kayak kita, dan
cukup ada juga. Benar. Dan di negara-negara utara juga seperti Italia yang sedang musim dingin juga cukup parah juga. Inggris juga seperti itu. Jadi tidak mengenal cuaca dan iklim ya sebetulnya mereka. Karena konsepnya harus dari manusia ke manusia yang lainnya. Gitu. Jadi kalau mau kita lihat negara nih yang orangnya jauh-jauhan tinggalnya gitu ya, yang antara satu rumah sampai satu rumah lagi itu jaraknya misalnya 5 kilo gitu ya. Nah itu coba kita lihat deh, harusnya lebih rendah penularannya gitu. Jadi sebenarnya yang semakin tinggi tingkat populasi manusianya, maka sebenarnya makin tinggilah penyebaran ini. Itu konsepnya. Oh berarti Indonesia termasuk yang cukup bahaya dong, karena kan kita selain padat penduduk, tapi penduduknya juga banyak gitu, dan apalagi sekarang dekat-dekat momen Lebaran ini saya dengar juga masih banyak yang bandel tuh mudik. Ada yang dia mudik terus orang tuanya ternyata kena, jadi dia menularkan ke daerahnya. Iya, itu yang kita takutkan sebenarnya. Kita lihat di Amerika, New York. Coba bayangin, New York angkanya itu sama seperti Cina gitu ya. Satu kota loh. Gitu, angka kematiannya luar biasa. Kenapa? Karena dia padat penduduk. Padat sekali, betul. Padat sekali, semua tinggal di dalam gedung, gitu ya. Semua tinggal dalam satu tempat. Ketika mereka melakukan self isolation, mereka di ruang yang sama, di gedung yang sama, karena mereka kan bentuknya apartemen, gitu. Dan akhirnya penyebaran ini menjadi sangat luar biasa, gitu. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah semakin padat orang dan semakin orang yang susah diatur, ini virus akan lebih gila. Makanya saya khawatir sebenarnya di Jabodetabek itu makanya mungkin sebenarnya bisa lebih tinggi lagi gitu. Apalagi kebanyakan ini ya dok ya, cukup pendatang dari daerah lain gitu, yang mana mereka akan balik semua. Seperti kita lihat momen-momen Lebaran sebelumnya justru Jabodetabek itu kosong karena orang-orang pada pulang kampung. Pada pulang, jadi nyebarin penyakit dari kota semua ke daerah masing-masing. Dan kita tahu bahwa di daerah itu kan rumah sakitnya terbatas, alat medis terbatas. Itu yang sebenarnya makanya ya, tapi dulu kejadian ya, harusnya ini kita omongin ini di 1 bulan yang lalu gitu. Jadi sekarang semua udah nyebar sampai ke Papua. Sebelumnya nih, terima kasih donasi saat ini sudah terkumpul sebesar 344.765.517. Menarik sekali. Bagi kalian yang ingin terus berdonasi, kalian bisa klik link yang ada tersedia atau bisa ke QR code yang tersedia di layar. Terima kasih yang sudah berdonasi, dan kalau kalian ingin berdonasi itu tadi ngomong-ngomong soal iklim, dia juga berarti tidak mengenal ras dong, karena saya sempat dengar kalau orang Indonesia tuh tahan karena kita buat makan apa-apa. Berarti tidak juga ya, dia tidak mengenal ras ya. Iya, sangat tidak mengenal ras, sangat tidak mengenal. Tapi balik lagi sih ya Mas Radit, kita mungkin nanti akan melihat apa habit-habit di setiap daerah yang berbeda gitu. Misalnya nanti di Indonesia kita lihat, orang ini habitnya seperti ini, ras ini habitnya seperti ini. Apa sih yang menyebabkan kok angka di sini lebih tinggi nih, angka lebih rendah? Itu mungkin bisa kita teliti karena hari demi hari berbeda. Apakah misalnya orang Bali ini baru keluar statement, ternyata angka kematian COVID di Bali itu paling rendah dibandingkan di daerah lain. Nah, tapi ini masih statement ya. Ini kita belum bikin secara resmi gitu. Tapi sebenarnya makanya data itu tuh harus kita olah. Kita bisa olah dari masing-masing kota, dari masing-masing negara, kita lihat karakteristiknya. Oh, dari ini gini ya, apa sih? Misalnya di Korea Selatan, dia makan kimchi misalnya, ternyata itu antioksidannya tinggi. Jadi imunnya akan lebih kuat. Nah, mungkin gitu. Jadi sebenarnya ini semua ini akan kita rangkum menjadi sebuah data dan nanti akan kita publish sebenarnya. Cuman ya itu, sampai saat ini statementnya bahwa ras tertentu belum memiliki ketahanan yang berbeda terhadap COVID. Semua berisiko, gitu. Oke. Nah, baik, kita lanjut lagi nih dok. Ini ada tentang berjemur nih. Jadi kalau statementnya adalah kalau kita mengekspos diri kita dengan temperatur di atas 25 derajat Celcius, yang mana di Jakarta pasti aku yakin di atas 25 derajat Celcius, karena panas banget. Itu bisa mencegah dari terkena virus. Iya. Penjelasan sama sekali nggak benar ya, Ya, kita lihat aja di Indonesia ratusan orang meninggal gitu, padahal suhunya panas banget gitu kan. Iya, padahal panas banget. Di Arabia aja juga ada gitu. Jadi ya itu pembenaran yang sifatnya malah menyesatkan. Jadi itu hoax. Tapi kalau coronavirus tidak bisa bertahan di suhu tinggi, apakah itu benar?
Iya, itu benar. Jadi gini sih Mas Radit, kita mempelajari virus atau ilmu virusnya virologi. Nah, banyaknya memang penelitian yang kemarin berada itu penelitian ke virus SARS yang sebelumnya, yang 2003-2004 itu. Gitu. Jadi memang karena itu kakaknya, mirip banget memang bentuk ininya, strukturnya ya. Sehingga memang data-data yang kita punya pada awal itu adalah data-data pada virus SARS-CoV-1. Nah, SARS-CoV-2 ini karena ternyata begitu cepat menyebar dan lain-lain, peneliti lebih banyak ngurusin orang yang sakit dulu nih Mas Radit. Virusnya sendiri ya. Iya gitu, jadi si virusnya ini masih dikulik-kulik. Nah, bahkan beberapa teori pun menyatakan bahwa bahkan sekarang sudah terjadi mutasi. Ada beberapa jenis virus SARS-CoV-2. Iya, saya dengar ada 2 jenis virus nih. Iya. Ada 2 jenis klaster. Katanya yang dari Cina itu dia virusnya lebih ringan, tidak lebih ganas. Dan kalau yang datang dari Eropa atau Vatikan, daerah-daerah sana itu ganas banget katanya. Bisa langsung paginya kena, sorenya meninggal katanya. Iya, nah itulah yang mengapa kita masih terus, bahkan di statement dari WHO pun, ini hari demi hari ini masih berubah gitu. Karena kok ada yang tren mudah banget nih menyebarnya, tapi ada yang lebih ringan. Ada yang benar-benar angka kematiannya lebih tinggi di beberapa negara, ada yang lebih santai. Sehingga memang secara genetik mulai ditemukan nih, ada dua jenis gitu ya, 2 jenis virusnya. Nah, hipotesis 2 jenis virus ini Mas Radit juga menyebabkan mungkin nanti vaksinnya juga harus 2. Ada 2 treatment juga akan berbeda dan mungkin akan terjadi kasus kambuh di kemudian hari karena virusnya yang berbeda. Nah, ini makanya dengar bahwa 10% yang sudah terkena coronavirus dia kambuh, terkena lagi 10% dari yang sudah sembuh. Di Wuhan seperti itu realitanya. Meskipun ada beberapa teori menyatakan mungkin saat dia sembuh mungkin masih ada di badannya sehingga dia bangun lagi. Atau ketika positif, dia sebenarnya positif tapi dia nggak ada gejala karena imunnya udah terbentuk gitu. Nah makanya ini sebenarnya ini adalah waktunya Wuhan, kan udah selesai nih dia, meskipun ada beberapa kasus lagi nambah lah paling 150 gitu ya. Nah mereka tuh meneliti virusnya, meneliti obatnya, meneliti vaksinnya. Jadi gantian nih, kita yang lagi perang sama lagi nolongin orang, mereka udah meneliti virusnya. Itu sih sebenarnya yang kita harapin semua satu dunia ini seperti itu. Baik. Nah ini ada lagi nih dok yang berikutnya. Nah, ini sebenarnya pernah aku praktekin juga sih, karena aku dapat ini dari kemarin omongan bapak aku dari Dinas Kesehatan, coba tahan nafas. Jadi katanya kalau kita bisa nahan nafas selama 10 detik tanpa batuk, maka kita tidak punya coronavirus. Betul atau salah dok? Itu sangat salah ya, itu sangat-sangat nggak benar. Kenapa? Balik lagi, 80% orang yang terkena penyakit ini tuh gejalanya ringan atau bahkan tidak bergejala. Ya, 20% baru yang muncul gejala sesak. Sehingga tahan nafas itu nggak bisa jadi patokan kita saat ini. Karena mungkin benar-benar nggak ada gejala sama sekali. Mau nahan nafas sampai 2 menit juga kalau kuat gitu ya. Tapi memang dia gejalanya ringan ya bisa aja gitu. Jadi itu nggak bisa jadi patokan. Apakah itu berpengaruh karena ini dok? Karena Indonesia kan kebetulan hanya kedua setelah Jepang, maka dia mengalami banyak kasus yang fatality-nya cukup tinggi karena banyak orang-orang tua. Apakah karena di Indonesia penduduknya banyak anak mudanya, maka akan gejala orang yang asimptomatik itu akan lebih banyak begitu? Bisa banget. Bisa 2, antara yang asimptomatik usia mudanya banyak dan bisa habit orangnya atau daya tahan tubuhnya yang banyak yang nggak bagus. Contohnya apa? Kita banyak merokok. Ya, merokok itu jelas-jelas membuat daya tahan tubuh seseorang itu perlindungannya kurang dan ketika muncul gejala dia akan menjadi berat gitu. Jadi habit-habit seperti itu. Kita banyak kasus TBC, kita banyak kasus kencing manis yang nggak terkontrol gitu ya. Nah itu juga mempengaruhi angka kematian lebih banyak. Dan angka usia muda kita yang bandel-bandel nih, yang masih pada suka nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, masih suka nongkrong dan lain-lain, itu juga salah satu faktornya. Jadi memang multifaktorial sih saat ini untuk penyebaran virus ini. Ini cukup banyak juga ya. Nah ya, lalu kita lanjut lagi nih dok. Jadi berarti kalau kita bisa berhasil menahan nafas meskipun bahkan sampai 1 menit itu tidak menjadi jaminan. Tidak menjadi jaminan. Tidak terkena coronavirus. Harus menggunakan tes, terutama tes swab PCR untuk membuktikan bahwa memang kita sehat apa tidak sehat gitu. Itu sudah mulai diproduksi ya katanya, sudah available?
Iya, jadi pemerintah menyiapkan beberapa titik-titik center untuk meningkatkan produksi. Jadi kalau yang tadinya nih saat ini ya, jujur aja nih, saat ini saya meriksa bisa Mas Radit hari ini. Itu tuh baru ada hasil sekarang mungkin 10 hingga 12 hari lagi hasilnya. Karena ngantri banget, karena sangat banyak antriannya. Nah, pemerintah terus berupaya menambahkan ini di Pertamina, BUMN, kemudian banyak juga sekarang swasta-swasta mulai mengaktifkan ini. Ya kita mudah-mudahan lah, kita terus optimis sambil nunggu itu udah semua di rumah aja, semua jaga jarak, nggak usah keluar rumah, terus waspada. Baik. Jadi kita tidak bisa self-diagnose ya sebenarnya. Nggak bisa. Lalu ada lagi nih dok, soal vaksin. Jadi katanya kalau vaksin seperti itu. Bagaimana tuh? Iya, jadi vaksin COVID belum ada. Nah, yang ada saat ini adalah vaksin influenza dan vaksin pneumonia. Nah, dia tidak bisa secara langsung melindungi terhadap COVID, tetapi dia bisa melindungi terhadap virus yang lain atau bisa mengatasi virus-virus bakteri. Sehingga kalau misalnya gejala kita memberat karena virus COVID, ketika masuk bakteri yang lain atau virus yang lain akan terlindungi gitu. Jadi perlindungan vaksin flu sama perlindungan vaksin pneumonia itu melindungi terhadap bakteri yang lain, tapi bukan terhadap COVID-nya. Sehingga yang kita harapkan gejala menjadi lebih ringan. Contohnya, bahkan WHO pun membuat statement bahwa kita boleh aja saat ini vaksin flu dan kita boleh aja melakukan vaksin pneumonia gitu. Tapi balik lagi itu bukan perlindungan terhadap COVID-nya, tapi perlindungan terhadap bakteri dan virus lainnya. Untuk mencegah komplikasi ya berarti? Betul. Begitu. Lalu kalau boleh tahu nih dok, untuk orang yang sudah terkena coronavirus, ngomong-ngomong soal vaksin, dia apa yang dilakukan dalam masa dia di karantina gitu? Treatmentnya bagaimana? Karena aku pernah dengar juga mereka dikasih vaksin-vaksin tersebut begitu. Ya. Jadi ketika seorang melakukan self isolation atau isolasi mandiri, ketika apakah itu gejalanya suspek atau bahkan confirm, sebenarnya yang paling utama selain obat yang diberikan adalah melakukan protokol. Jadi protokol yang pertama adalah memisahkan kita yang sakit terhadap orang yang sehat. Kita pindahkan kamarnya, jangan di dalam satu kamar gitu ya. Kalau memang rumah kita terbatas, misalnya boleh kita beda kasur, misalnya kita bikin tikar gitu di bawah gitu ya, tapi dengan jarak 2 meter ya, jadi nggak boleh deketan. Kemudian juga nggak boleh berbagi spray, apakah itu bantalnya, selimutnya dan lain-lain itu harus dipisah. Tidak boleh berbagi alat makan, piring, sendok, garpu itu nggak boleh. Karena risiko penularan akibat liur gitu ya. Kemudian yang sakit juga harus memakai masker di rumah. Terus rumah juga harus kita bersihkan terus. Jadi tempat makan dan lain-lain itu kita lakukan desinfektan. Itu sebenarnya protokol yang paling utama, Mas Radit. Nanti mau vaksin, mau obat dan lain-lain itu menyusul. Tapi yang penting adalah kita melakukan isolasi dan mencegah kontak, terutama kalau ada orang tua di rumah. Di Italia itu banyak yang meninggal karena ketika melakukan self isolation di rumah tuh ada kakek neneknya, kan usia tua-tua tuh di Italia kan, 25% isinya usia tua. Nah, maka angka kematiannya meningkat. Sehingga memang baiknya kita pisahkan ke tempat-tempat isolasi. Kalau di kita nih Wisma Atlet gitu ya. Nah, Wisma Atlet itu adalah tempat sebenarnya kita memisahkan untuk mencegah penularan di rumah. Itu silahkan aja. Betul kalau gitu. Nah, ini adalah lagi berikutnya dok. Jadi kalau kita membersihkan hidung kita secara rutin atau berkala itu akan mencegah kita atau mengurangi risiko kita terkena coronavirus. Iya. Yeah. Itu betul. Karena kan menyentuh muka seperti itu menggunakan tangan. Iya. Jadi itu sebenarnya nggak benar ya. Kenapa? Karena virus itu ketika masuk ke dalam saluran pernafasan dia langsung masuk ke dalam sel. Jadi dia nggak di luar gitu ya. Nah, biasanya kita melakukan cuci hidung itu pada pasien-pasien yang alergi, rinitis alergi gitu ya, atau misalnya memang suka flu berulang, itu biasanya kita bersihin tuh dari debu-debu gitu ya. Tapi kalau memang pada virus COVID ini dia akan langsung masuk. Sehingga memang penelitian bahkan WHO tuh membuat statement bahwa saat ini itu belum menjadi perlindungan kita gitu ya. Tapi memang ada beberapa orang yang berusaha ikhtiar gitu udah nggak membersihkan. Keluarin terus gitu. Iya, hati-hati karena kalau kita nggak bersih, alatnya nggak bersih, tangan kita nggak bersih, malah memasukkan virus ke saluran pernafasan. Oke.
Berarti boleh asal kita sudah cuci. Iya. Tapi balik lagi hubungannya dengan penyakit ini masih belum jelas ya. Iya. Jadi semuanya masih tahap ini ya, penelitian ya. Iya, betul. Ini ada lagi nih, Dok. Soal minuman keras. Ini sempat booming nih awal-awal. Guyonan-guyonan ya. Jadi katanya karena coronavirus dia bisa bertahan tidak bisa bertahan di alkohol yang tinggi, jadi dia akan mati di kadar alkohol 70%. Maka dengan meminum berapa botol alkohol sehingga totalnya jadi 70% di dalam tubuh itu kamu akan kebal coronavirus katanya. Iya, jadi itu nggak benar ya. Itu hoax. Kenapa? Alkohol kita pakai untuk luar tubuh, ya, untuk tangan, untuk membersihkan benda, terutama desinfektan benda nih sebenarnya. Dengan minimal 60 hingga 70% baru bisa membunuh. Di bawah itu nggak bisa. Nah, kalau kita minum, alkohol itu kan masuknya ke pencernaan, ke lambung, ya. Saluran ya? Padahal virus itu tuh di pernafasan dan dia langsung masuk ke dalam sel, sehingga nggak ada gunanya. Dan bahkan kalau kita minum dengan alkohol 60-70%, yang ada kita masuk ICU. Iya sih, mantap ya. Minum aseton begitu. Benar. Kayak minum oplosan gitu kan, gak lama pasti mati, minimal perdarahan gitu. Jadi ya cukup bodoh ya kalau bisa dibilang. Cukup bodoh. Dan itu di luar negeri banyak banget gitu. Mereka kemarin cukup booming juga itu. Iya. Gitu. Lanjut lagi nih, Dok. Ada 2 statement lagi. Jadi yang pertama, jadi katanya kalau pengering tangan, kalau misalkan kita habis cuci tangan kan suka ada pengeringnya tuh, si hand dryer itu, dia sangat efektif katanya untuk membunuh si virusnya. Karena kan dia panas juga tuh suhunya. Kalau mengering tangan. Gimana tuh, Dok? Betul itu nggak benar. Karena apa? Memang teorinya awalnya orang berpikir kan panas ya, virusnya mati dengan panas gitu ya, sehingga orang akan lebih mudah melakukan kita pakai hair dryer aja lebih mudah. Tapi ternyata secara penelitian itu nggak banyak berpengaruh gitu ya. Itu juga ini. Jadi yang paling utama sebenarnya adalah sabun. Ya, kita nggak perlu tangan kita pakai sinar UV dan lain-lain, cukup dengan sabun yang murah meriah seharga 1.000 atau 2.000 perak gitu ya, dan kita nggak perlu yang pakai sabun-sabun yang harus antimikrobial gitu, nggak perlu, cukup sabun yang sangat murah dan mudah kita dapatkan itu cukup. Kalau kita keluar rumah baru boleh tambah dengan hand sanitizer biar lebih memudahkan kita. Gitu. Berarti sabun bisa dibilang lebih efektif daripada hand sanitizer? Iya, betul. Oke, baik. Nah, lalu ngomong-ngomong soal panas juga, ini dan berjemur ya. Jadi katanya UV lamps, jadi lampu yang nyorot sinar UV, itu juga bisa membantu membunuh si virusnya. Begitu. Bagaimana tuh, Dok? Saya juga kebetulan punya tuh UV lamp karena saya asmatik. Iya. Jadi sinar UV itu sebenarnya diperuntukkan untuk benda, Mas Radit. Kita biasa gunakan bahkan di Wuhan itu ya, bus-busnya itu tuh semua disinar UV. Jadi kalau udah selesai dipakai, maka dimasuk ke satu area, dia disinar UV untuk membunuh virus-virusnya. Jadi sebenarnya bisa. Nah, yang menjadi salah sebenarnya efektif. Kalau ada alat handphone tuh kita taruh gitu, bahkan alat-alat medis pun kita kasih sinar UV. Nah, yang nggak boleh itu adalah kita taruh tangan kita ke sinar UV. Apa yang akan terjadi kalau seperti itu? Cancer. Oh, malah cancer jadinya. Cancer. Iya betul. Kita cegah gitu, makanya kita pakai sunscreen, kita pakai tabir surya gitu ya untuk melindungi. Nah kalau kita malah nyamperin sinar UV tangan kita, lama tangan kita. Kalau berdampak buruk ya, berdampak sebaliknya. Ya betul. Jadi corona enggak, tapi malah cancer kan nggak bagus juga ya. Iya benar. Betul. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih, Dok, dari para pemirsa kita, para audiens. Ya, jadi pertanyaan pertama nih, jadi kalau olahraga jam 5 sepedaan di luar rumah itu nggak apa-apa kan? Gitu. Pertanyaannya, karena kan orang kadang takut keluar rumah gitu. Tapi saya kemarin dengar juga ada teman saya katanya dia baca research, dia juga seorang dokter, kalau lari pun jogging pun tidak apa-apa, asal kita tidak kontak dengan orang gitu. Benar. Jadi jangan sampai gara-gara kita work from home gitu ya, kita social distancing jadi nggak olahraga. Sangat dianjurkan untuk berolahraga, misalnya di rumah terutama lebih baik kita yoga, kayak kita fitness misalnya di rumah gitu, kalau kita punya alatnya silakan. Nah, kalau bosen mau keluar rumah lari silahkan, asal jangan mencari tempat-tempat keramaian dan jangan berbareng-bareng. Kadang-kadang kita nyari temen nih, akhirnya kanan kiri ngobrol, akhirnya malah ketularan, salah satu temennya ada yang sakit gitu. Jadi boleh lakukanlah sendiri, kalaupun mau bareng-bareng jaga jarak.
gitu. Dan Mau jangan sepedaan, pegang-pegang juga ya. jangan pegang-pegangan, jangan dekat-dekatan, jaga jarak semeter gitu. Jadi, Jangan pegang-pegang benda di luar gitu ya. iya. Kalaupun pegang-pegang, nanti pulang pokoknya cuci tangan dulu, bersih-bersih badan baru masuk rumah. Jangan menularkan ke orang lain. Gitu. Berarti Itu sih boleh prinsipnya. ya olahraga di luar asal tadi syaratnya seperti itu. Ya, jadi nggak usah ke Senayan dulu, nggak usah ke Car Free Day dulu, di rumah aja, di daerah sekitar rumah aja tuh cukup. Komplek gitu ya di mana? Oke. Ya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih dok. Nah sekarang kan beberapa kasus positif corona itu yang seringnya itu asimptomatik, jadi carrier ya. Nah itu kalau kita sehat-sehat aja, kan tadi kita nggak bisa Oke. Jadi karena yang carrier ini banyak dan kita nggak bisa mendeteksi, sehingga yang perlu kita lakukan adalah selalu merasa bahwa mungkin saya ada penyakitnya. Mungkin Mas Radit sekarang ada penyakitnya. Mungkin di tangan saya ini ada virusnya. Mungkin di meja tempat saya duduk sekarang, mungkin ini ada virusnya. Sehingga yang kita lakukan adalah selalu mencuci tangan, tidak memegang wajah kita, dan selalu menjaga jarak terhadap orang lain. Gitu. Jadi kita nggak usah tadi tahan nafas dan lain-lain. Udah anggap aja mungkin saya ada, anggap aja mungkin Mas Radit ada. Sehingga kita selalu menjaga jarak dan selalu mengurangi kontak terhadap orang lain. Itu sih Mas Radit. Berarti intinya kita harus tetap melakukan pencegahan atau precaution yang ekstra. Precaution maksimal. Jadi selalu waspada. Waspada itu bukan panik dan juga bukan menyepelekan. Jadi kita harus selalu aware. Awarenya itu fokus gitu. Jangan kebablasan. Kadang kan orang suka gitu tuh. Iya. Kadang kebablasan, panik buying segala macam, malah orang-orang yang membutuhkan jadi tidak kebagian gitu. Betul. Jadi ingat lagi guys tuh buat kalian karena kondisi sekarang juga ekonomi katanya krisisnya lebih parah dari krisis 98 dan diprediksi juga akan ada 3 juta lebih orang miskin baru. Maka di sini kita bisa berdonasi dengan QR code atau link yang sudah tersedia. Kalian bisa klik atau scan QR code-nya dan kalian bisa langsung donasi di situ. Baik, kita lanjut lagi nih. Ada banyak banget pertanyaannya. Terus pertanyaan berikutnya nih dok, kalau selama COVID ini boleh berenang nggak? Kalau misalkan berenangnya tempat renang umum misalkan. Jadi kalau kita berenang, biasanya di kolam renang itu tuh ada kloritnya atau kaporit. Ya, jadi sebenarnya dia memiliki kemampuan membunuh bakteri dan virus, ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita berenang, kita bareng sama orang lagi, ada orang lain. Jadi pas kita keluar dari air, orang sebelah tiba-tiba dibatuk, nah kita kena tuh di kepala, di saat kita ketemu atau bahkan udah naik ke atas gitu ya, kan orang ramai kolam renang, nah kita malah kenanya di situ. Jadi memang baiknya saat ini area, kecuali di rumah ada kolam renang ya. Nah, kecuali di rumah ada kolam renang tidak apa-apa berarti ya. Itu atau kalau berenangnya sendiri nggak ada siapa-siapa, boleh silahkan. Oke, bagus. Nah, terus ini ada lagi nih dok. Ini cukup relate juga karena aku pun mengalaminya. Ini kalau kira-kira nih lagi self quarantine gini, rambut kan udah panjang gitu. Nah, kalau ke barbershop tuh gimana tuh dok? Aman nggak? Atau ada treatment atau hal khusus yang harus kita lakukan kalau mau ke barbershop? Iya, jadi memang baiknya sebenarnya kita mengurangi resiko untuk terkena penyakit di barbershop sebenarnya. Kalau memang masih bisa tahan, kita tahan. Terutama kan sekarang work from home nih, gak apa-apa kali ya gondrong-gondrong sedikit kan gitu kan. Semua pasti gondrong juga. Tetapi misalnya memang harus memotong rambut, pilihlah tempat barber atau tempat potong rambut yang memang dia menyadari keamanan dan kesehatan. Menerapkan hygiene. Iya, hygiene. Alat-alatnya satu. Yang kedua, mereka memakai masker dan maskernya yang benar. Gitu. Jadi yang mengerjakan itu memakai masker. Karena kan kita yang sehat nih nggak mungkin pakai masker. Yang kita lagi dipotong kan nggak mungkin pakai masker kan. Iya, yang ada gunting ntar maskernya. Pasti pitak nih rambut kita gitu kan. Jadi pastikan memang orang yang memotongnya itu memakai masker. Pastikan dia juga melakukan cuci tangan yang baik dan benar. Dan kebersihan alat-alat barbernya itu terjaga gitu. Tapi memang baiknya kita kurangi deh saat ini, kita cegah gitu. Jadi kalau nggak potong rambut lebih baik tidak ya? Iya, betul. Oke. Ini ada lagi dok pertanyaan berikutnya. Sebenarnya ini sempat aku dengerin juga di live-nya WHO. Kalau jadi ini pertanyaannya adalah binatang peliharaan tuh bisa ketularan nggak atau nularin virus COVID? Karena kan
gitu ya. Jadi kalau kita punya hewan peliharaan nih nggak usah diusir, nggak usah dibuang-buangin binatangnya. Nah tetapi case demi case, nih akhir-akhir ini mulai muncul penelitian kalau orang yang positif ternyata pas diperiksa kucingnya atau anjingnya ternyata tuh ada positif virus ini. Nah tetapi virusnya itu kemungkinan gara-gara ketularan dari orang, dari si pemelihara gitu. Jadi manusia menularkan ke kucing, bukan kebalikan. Bukan dari kucingnya menularkan ke manusia. Jadi ini berbeda. Tapi apakah bisa? Karena kalau misalkan saya punya peliharaan, lalu saya terkena COVID nih, nauzubillah. Terus peliharaan, terus dia kemana-mana gitu, nular-nularin ke orang. Apakah kayak gitu bisa, Dok? Nah, kalau dia ketularan sama kita, tapi dia nggak akan bisa nularin orang. Dia nggak bisa. Kalau si kucingnya kemana-mana gitu ya, dia nggak akan nularin orang. Jadi kalau dari hewan ke manusia tidak bisa. Tidak sampai bisa. Saat ini hasil riset. Peliharaan ya. Memang basicnya sebenarnya virus ini kan awalnya dari kelelawar sebenarnya, dari musang, terenggiling yang menularkan ke manusia. Tapi kalau untuk hewan peliharaan, kucing dan lain-lain itu enggak. Nah, cuman saran saya adalah kalau kita punya hewan peliharaan, tetap lakukan social distancing. Satu. Yang kedua, kalau kita mau cuci tangan, kalau kita mau ngelus-ngelus, megang-megang si kucing atau anjing, habis itu cuci tangan. Gitu. Kita nggak ada yang tahu tuh di bulunya itu mungkin ada virusnya. Iya, gitu, karena dia bisa bertahan di rambut ya. Di apapun gitu. Jadi tetap harus lakukan cuci tangan. Gitu. Baik. Nah, kalau gitu ini lanjut pertanyaan berikutnya, Dok. Kalau ibu hamil, apakah dia lebih rentan terkena coronavirus? Apa mungkin bayinya pun dia bisa ikut tertular gitu? Karena kan ada yang kasus dia bayinya lahir ternyata sudah positif coronavirus. Bagaimana itu? Jadi sebenarnya ibu hamil itu memang termasuk orang yang berisiko karena daya tahan tubuh orang ibu hamil itu berbeda. Terjadi perubahan fisiologis pada orang hamil sehingga kalau misalnya kena itu juga biasanya lebih berat. Yang itu yang kita khawatirkan. Nah sehingga memang ibu hamil ini harus kita lindungi. Nah kalau mengenai penebaran ke janin, memang saat ini masih belum terbukti penularan virus dari ibu ke janin. Kalau mungkin saat itu bayi lahir terkena, kemungkinan apakah itu dari jalan lahir dia terkenanya, atau dari alat-alat medis misalnya, atau di lingkungan rumah sakit yang membuat si bayi itu terinfeksi. Tetapi penebaran virus melalui plasenta, air ASI itu masih belum terbukti saat ini. Mudah-mudahan enggak, karena hari demi hari akan berbeda. Tapi saat ini sih masih belum. Baik. Tapi bagaimana nih, kalau aku kadang kepikiran, misalkan dia, kan sekarang rumah sakit itu sangat rawan dan rentan untuk menjadi tempat penularan. Bagaimana dengan ibu hamil yang dia akan melahirkan? Karena kan harus ke rumah sakit. Gitu, Dok. Jadi pertama, pilihlah tempat rumah sakit yang jumlah pasien COVID itu sedikit. Maksudnya rumah sakit itu bukan rumah sakit umum, rumah sakit ibu dan anak misalnya, kan itu khusus ya orang-orang bersalin gitu. Yang kedua, pilihlah rumah sakit yang memang menjamin screening di awal itu bagus gitu. Memang kita harus by experience sih Mas Radit, kita nggak bisa jadi biasanya itu ada screening di awal, kalau orang yang berisiko tuh nggak boleh masuk dan lain-lain. Nah, pilihlah tempat-tempat yang seperti itu gitu. Tapi tetap memang mau nggak mau harus ke rumah sakit, jangan gara-gara COVID ini akhirnya nggak kontrol. Melahirkan di rumah gitu ya. Jadi pakai masker, harus pakai masker dan cuci tangan rajin di rumah sakit. Iya, berarti langkah-langkahnya adalah kita paling nggak jangan ke rumah sakit yang rawan atau rumah sakit rujukan berarti ya. Iya, betul. Baik. Nah begitu bagi yang mungkin yang bertanya barusan sedang hamil gitu, jadi kan ada yang bilang kalau kemarin barusan banget nih tadi saya baca research kalau di research Harvard lagi, paling enggak coronavirus itu kita harus melakukan social distancing itu sampai 2022 tuh katanya, Dok. Jadi sebenarnya segini, kemungkinan gaya hidup kita yang akan berubah nanti, Mas Radit, ke depannya, gitu ya. Mungkin kita tetap, akhirnya kita bisa bekerja, tetapi di tempat kerja kita jaraknya menjadi lebih agak jauh misalnya. Atau ketika kita nanti bekerja, wajib bikin campaign cuci tangan dari tahun 2014 dan orang nggak pada aware, jadi kayak nggak penting gitu cuci tangan doang. Tapi kalau sekarang dia lagi seperti ini, orang langsung pada cari gimana caranya cuci tangan yang benar gitu, karena risikonya mati gitu. Sekarang ini sebenarnya gini, konsep-konsep gaya hidup sehat kita, menjaga kesehatan, cuci tangan, ya itu semua kan hal-hal yang
kalau kita kerjakan dari dulu, sebenarnya sakit bukan TBC sesuatu yang baru. Iya, sakit TBC itu mungkin akan berkurang gitu. Orang pakai masker keluar rumah, ke tempat keramaian gitu ya. Kan TBC di Indonesia sangat tinggi karena kita batuk sembarangan, etika batuk nggak pernah betul. Gitu. Nah sekarang ini semua udah teredukasi. Satu, jaga cuci tangan. Nanti tipes mungkin lama-lama bisa berkurang nih Mas Radit, karena orang akan lebih menjaga hand hygiene dan juga pola hidup sehat yang lebih baik. Jadi kita harapin setelah setelah musim COVID ini nanti selesai, penyakit-penyakit yang lain juga mudah-mudahan akan berkurang. Gitu. Iya. Kalau kita orang lebih aware akhirnya ya. Aware gitu. Lifestyle terus dijaga. Itu yang harus kita harapkan. Karena kalau enggak risikonya bahaya sekarang. Iya betul. Kalau dulu kan nggak cuci tangan nggak apa-apa, nggak mati. Kalau sekarang bisa mati risikonya. Gitu. Ini ada lagi dok. Ini mungkin terkait soal mitos atau fakta juga nih. Jadi katanya kemarin beberapa negara sudah menemukan vaksin untuk COVID-19. Aku pernah dengar juga ini soal ini katanya dokter militer di Wuhan sudah menemukan vaksinnya itu. Sementara di Amerika, Bill Gates bilang vaksinnya itu tidak akan available sampai tahun 2021 bulan September kalau nggak salah, karena butuh uji coba. Karena dia kan salah satu yang ikutan berdonasi di foundationnya untuk pencarian vaksin tersebut. Itu kan beda nih informasinya. Bagaimana dok? Jadi vaksinnya sekarang ini tersedia. Artinya apa? Barangnya ini udah ada. Tetapi ketika kita mau menggunakan dan kita mau sebarkan, itu dia harus by research. Harus kita uji coba ke pertama misalnya hewan dulu, habis itu kita coba ke manusia. Nah, ketika coba ke manusia, kita harus pantau tuh. Minimal selama 1 tahun. Kita lihat, bener nggak nih efektif? 1. Yang kedua, ada nggak efek samping? Jangan-jangan habis disuntikin nggak lama besoknya meninggal. Oh gitu iya, kan? betul. Iya, nah jadi sebenarnya paling susah sembarangan ya. Iya, paling susah tuh sebenarnya membuat sebuah vaksin karena kita harus pantau dalam jangka waktu lama. Nah, kalau udah 1 tahun, udah aman, udah bagus, produksi mungkin sebulan 2 bulan, belum izinnya gitu. Jadi memang ini akan lama, mungkin sekitar 1,5 hingga 2 tahun baru akan terbentuk vaksinnya. Gitu. Jadi kita jangan saat ini, oke lah itu kita terus berharap, kita selalu berdoa vaksinnya itu ada. Tapi yang paling mudah deh saat ini kita hadapi, jaga jarak, cuci tangan, hindari keramaian, dan saling membantu satu sama lain. Itu yang bisa kita kerjakan saat ini. Ya, jadi kita harus saling bantu satu sama lain, dan itu juga yang bisa kalian lakukan saat ini dengan kalian berdonasi, dengan men-scan QR code yang tersedia atau mengklik link yang tersedia untuk bisa berdonasi berupa sembako benih baik buat saudara-saudara kita yang dia tidak bisa berpenghasilan karena PSBB dan efek kolateral dari pandemi ini. Silakan bagi kalian yang ingin berdonasi bisa ya dok ya, untuk saling membantu. Karena kalau kita lihat kemarin aku baca berita di Korea Selatan itu artis-artis itu di ranking yang donasi paling besar berapa gitu. Kalau di kita dari bawah ya, karena pemerintah cut anggaran sana sini juga. Iya betul. Jadi ya kita harus terus optimis, kita harus terus berupaya agar kita semua bisa melewati ini, dan ini harus solidarisme, harus solidar, harus saling membantu. Betul. Gitu ya. Kita nggak bisa nurut satu komando dengan arahan pemerintah ya. Dan dimulai dari jangan mudik, gitu guys. Ya gitu. Hal-hal yang seperti itu harus disiplin dan dimulai dari diri sendiri. Gitu. Betul. Nah. Lalu ini aku sebenarnya ada pertanyaan aku nih dok soal COVID ini. Ini juga sempat dibahas di WHO, tapi aku ingin mendapatkan jawabannya langsung dari spesialis paru-paru nih, pandangannya apa. Jadi ada video waktu itu kalau orang bersin atau batuk, dia vomitnya itu bertahan sampai sekitar 20 detik di udara. Nah, tapi WHO berkata bahwa coronavirus ini dia tidak bisa menular lewat udara atau tidak airborne, dia tidak bisa survive di udara. Nah itu yang mana yang kira-kira harus yang betul gitu yang harus kita ikuti pendapatnya? Sebenarnya di si 20 detik itu droplet artinya. Itu droplet seperti itu. Itu memang seperti itu dia. Jadi kalau kita batuk atau bersin kan keluar tuh saat gitu ya. Nah, dia awalnya memang akan terbang dulu sebentar. Gitu. Lama-lama dia turun ke bawah. Dia turun ke meja, dia turun ke kursi, dia akan turun ke benda-benda sekitar kita. Nah, itu jaraknya dia 1 hingga 2 meter Mas Radit, jadi nggak akan terlalu jauh. Itulah yang kita sebut dengan droplet. Jadi di video itu tuh benar. Nah, kalau airborne itu dia partikelnya lebih kecil lagi. Ketika batuk,
terus dia ketiup angin karena partikelnya gitu ya. Iya, lebih ringan. Nah, ketika terbang itu yang jaraknya 10 meter atau 20 meter itu bisa kena. Nah, itu yang kita sebut juga dengan airborne. Nah, jadi sebenarnya tipis ya bedanya ya? Iya, jadi bedanya adalah jarak lama di udara dan jauhnya penyebarannya. Nah, untuk COVID saat ini masih droplet, jadi masih jarak dekat aja, nggak sampai jauh-jauh amat. Karena partikelnya itu harus besar, berat dia. Jadi si muncratan airnya itu berat. Nah, kapan sih bisa menjadi airborne? Kalau di rumah sakit. Di rumah sakit kan kita kasih uap, kita kasih nebulizer, kita kasih suction. Pecah tuh partikelnya, akhirnya dia menjadi mudah menyebar. Nah, itu yang kita sebut juga dengan airborne. Makanya di rumah sakit hati-hati, makanya tenaga medis pakainya masker N95, pakai Google, pakai APD lengkap. Karena di rumah sakit penyebarannya menjadi lebih hebat. Sehingga kita yang sehat-sehat saat ini jangan buru-buru langsung ke rumah sakit. Kita mulai ada gejala ringan, kita lakukan di rumah dulu. Atau kita lakukan konsultasi via online dulu. Gitu. Karena call centernya ya, hotline-nya. Benar, kalau kita langsung buru-buru ke rumah sakit, resiko ketularannya tinggi di sana. Iya betul. Gitu. Karena kita nggak bisa mendiagnosa juga dan hasilnya juga akan membutuhkan waktu berapa tadi 8 hari ya? Iya betul, lama banget sekarang gitu. Iya. Jadi lebih baik ditelepon dulu atau kita self isolation. Iya betul, sambil minum obat yang kita punya di rumah. Oke. Nah iya katanya ada obat yang ini ya dok ya, yang jadi awal-awal tuh sempat tidak menyarankan mengkonsumsi beberapa jenis obat yang memiliki kandungan tertentu karena dia malah membuat penyebarannya jadi efektif. Oke, ada memang imun booster ya, memang yang kalau kita gunakan secara terus-menerus resikonya ada. Jadi sebenarnya yang paling mudah adalah kita makan makanan yang bergizi sebenarnya. Kalau kita mau tambahkan dengan tambahan suplemen, kita bisa tambahkan vitamin C, E, D, berjemur. Itu yang paling mudah gitu. Kalau mau kita tambahkan imunomodulator dan lain-lain boleh, tapi jangan terlalu sering saran saya. Gitu ya, dan kita bisa jeda hari ini boleh itu, besoknya bisa vitamin C, besoknya lagi vitamin D gitu. Jadi asupannya akan lebih banyak. Kalau kita terus-terus takutnya apa? Terlalu berlebihan imunitinya juga akan kurang baik. Gitu. Tidak bagus buat ginjal ya kalau ya, gitu. Betul. Dan berjemur itu bukan karena UV-nya matahari membunuh virusnya ya, tapi karena kita membutuhkan vitamin dari sinar matahari tersebut. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi tidak berhubungan secara langsung terhadap virusnya, tetapi terhadap penyakit apapun, mau virus flu, mau sakit TBC, mau apa, sinar matahari itu sangat penting gitu. Tapi juga balik lagi, jangan terlalu lama, jangan terlalu siang, yang ada nanti malah resiko terkena kanker gitu. Terutama di Indonesia ya. Kalau jamnya itu jam berapa tuh dok? Kira-kira yang bagus buat berjemur? Karena kan lagi ngetren banget tuh orang story berjemur gitu. Nah itu jamnya ada nggak sih jam tertentu yang paling bagus tuh jam segitu? Gitu, sebenarnya kita bisa pakai aplikasi UV Index, itu paling mudah tuh. Kita bisa pakai. Ada aplikasi di handphone untuk kadar UV. Jadi kalau jam segini itu berapa menit, jam segini berapa menit, dan itu sesuai dengan real time matahari di negara kita. Nah kalau misalnya kita nggak punya itu, kita mau berjemur, misalnya di bawah jam 10, itu kita bisa 20 hingga 30 menit. Tapi kalau di atas jam 10 siang, kita bisa lebih cepat lagi. 15 menit, 10 menit itu cukup. Karena resikonya kita terpapar UV yang berlebihan. Oke. Nih, terakhir nih dok. Jadi aku kan cukup penggiat olahraga juga nih. Ya. Kemarin baru-baru ini ada research dirilis kalau olahraga intensitas tinggi itu malah meningkatkan risiko terkena infeksi. Gitu. Jadi lebih bagusnya olahraga yang intensitas sedang, moderate, atau bahkan tidak olahraga, itu resikonya lebih rendah daripada kalau orang olahraga tapi intensitasnya tinggi begitu. Iya, benar. Apa pendapat itu? High intensity exercise saat ini yang kita khawatirkan apa? Fatigue, kelelahan, ya, massa otot, kemudian radikal bebas muncul. Nah, ketika kita kelelahan, resiko untuk terkena infeksi akan lebih meningkat. Kita lihat aja atlet sepak bola, atlet basket, banyak tuh yang terkena, ya kan? Karena apa? Karena mereka fatigue dan banyak kontak sama orang lain. Nah, tetapi kalau misalnya kena, biasanya atlet-atlet akan lebih ringan gejalanya, nggak yang berat, karena mereka aktif berolahraga, gitu ya. Daya tahan tubuh mereka sebenarnya organ-organnya itu bagus, sehingga angka kematian pada atlet lebih rendah. Tapi benar, kalau kita terlalu tinggi exercise, daya tahan tubuh turun, akan mudah terkena juga. Jadi berarti kita harus tahu kapasitas
kita berapa ya, betul. Jadi olahraga ringan sedang aja, ringan sedang. Oke, terima kasih banyak dokter atas tanya jawabnya, informasi yang sudah disampaikan. Terima kasih banyak, jazakallahu khair. Semoga dokter bisa selamat terus ya, stay safe, bekerja membela negara. Amin. Ini terima kasih juga kepada Teh Botol Sosro yang sudah mensponsori acara ini. Sponsor apapun di rumah aja, jadi kita menggunakan hashtag apapun di rumah aja, mau ngapa-ngapain kalian di rumah. Terima kasih juga buat video.com dan Benih Baik sebagai partner kami di Livestream Festival Volume 2 kali ini. Nah, alhamdulillah kita sudah mendapatkan donasi yang sudah terkumpul sebesar 345.510.517. Jadi donasinya lumayan banyak, insya Allah. Terima kasih banyak kalian yang sudah berdonasi. Semoga dibalas pahalanya berlipat ganda dan menjadi amal kebaikan buat kalian semua. Stay safe, jangan lupa stay at home. Untuk men-sum up semuanya, jadi ketahui informasi-informasi yang tepat. Jadi kita harus punya informasi yang tepat tentang coronavirus. Jangan asal sebar, jangan asal forward hoax-hoax tersebut. Kita harus cross-check terlebih dahulu. Lalu jaga diri baik-baik, self-precaution yang benar-benar ekstra. Karena kita nggak tahu kalau kita kena coronavirus atau enggak. Seperti yang tadi sudah dibilang, tahan nafas 10 detik kuat, 1 menit belum tentu Anda terbebas dari coronavirus. Jadi kita harus benar-benar melindungi diri kita. Terus bantu sesama, berdonasi. Kalian bisa berdonasi lagi buat mungkin detik-detik terakhir. Atau banyak juga link donasi yang tersedia. Kalian bisa kasih forward informasi-informasi yang tepat ke saudara-saudara kalian dan keluarga kalian. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga kalian semua stay safe at home. See you. Ya. Thank you, Dok. Ya, sama-sama Mas Radit.